bukan cerita soal angka kelahiran di Indonesia yang setara dengan jumlah penduduk Singapura setiap tahunnya. Bukan juga soal kesehatan bayi. Tapi ini soal utang negeri yang terus bertambah. Dari hasil perhitungan total utang luar negeri pemerintah per Desember 2015 sudah menyentuh angka 3.000 triliun. Jika dikali nilai tukar rupiah terhadap dolar yakni Rp14.000, dibagi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 258 juta jiwa, maka setiap jiwa bahkan setiap bayi yang baru lahir menanggung beban hutang 16 juta rupiah. Ini hanyalah analogi mudah untuk melihat dengan jeli betapa pemerintah terus mewariskan hutang kepada anak-anak bangsa. Posisi utang pemerintah pada akhir 2015 angka sementara kurang lebih 3.082 triliun. Indonesia termasuk negara yang cukup aktif berhutang kepada luar negeri. Hal ini terlihat dari posisi jumlah hutang luar negeri Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan Negara dan Resiko Kementerian Keuangan menyebut sepanjang 2015 total hutang pemerintah telah meningkat signifikan. Jumlah ini jauh membengkak selama 5 tahun terakhir. Total hutang luar negeri pemerintah pada 2011 masih di angka 1.800 triliun rupiah. Namun di tahun 2015, hutang luar negeri naik hampir 2 kali lipat menjadi 3.082 triliun rupiah. Secara bilateral, sepanjang 2015, Jepang, Perancis, dan Jerman masih menjadi negara kreditur terbesar hutang Indonesia. Adapun secara multilateral, Indonesia masih meminjam kepada Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Bank Pembangunan Islam. Dengan posisi hutang luar negeri Indonesia yang terus bertambah setiap tahun, dikhawatirkan hal ini memicu perekonomian Indonesia menjadi rentan. Terlebih pada 2015, jumlah hutang luar negeri pemerintah telah mencapai 3.000 triliun lebih. Namun, mengacu pada IMF, pemerintah tetap yakin jumlah hutang luar negeri Indonesia masih aman. Total outstanding hutang dibagi PDB yang levelnya 27% itu tergolong sangat aman. Karena secara teori ada Maastricht Principle, 60% adalah sebenarnya ambang yang tidak aman. Jadi 60% itu ambang tidak aman karena ini masih jauh di bawah kita pikir masih aman. Ya kalau standar internasional ya, IMF itu kan mematok 60% ya, 60% dari PDB. Jadi kalau sekitar saat ini 3.000 triliun, berarti masih di bawah 60% tuh, sekitar 30%-an ya. 30% dari PDB yang 10.000 triliun itu masih relatif aman sih Mbak. Dalam sejarah peranan IMF dan World Bank, dia selalu bicara berdasarkan kepentingannya. Nah ketika IMF menyebut pada utang yang masih cukup aman, karena dianggap belum sampai pada posisi 60% terhadap PDB, dan kita baru 35% terhadap PDB, itu artinya kita disuruh menjadi negara budak yang bekerja bagi negara-negara kreditor. Nah kalau Anda mau menjadi negara budak, negara bekerja bagi kepentingan negara kreditor, silakan. Karena selama hampir 50 tahun lebih, terbukti kita tidak berdaya. Hutang luar negeri diperlukan oleh negara, terutama yang sedang berkembang seperti Indonesia, untuk menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tujuan utamanya ialah penciptaan kesempatan kerja, penurunan angka kemiskinan, dan penguatan pertumbuhan ekonomi. Seharusnya sebagai bagian dari kebijakan fiskal dan juga konsekuensi dari postur APBN yang defisit, hutang luar negeri idealnya diprioritaskan untuk hal-hal yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, khususnya yang menengah ke bawah. Namun faktanya dari total hutang luar negeri pemerintah yang jumlahnya terus membengkak, masih belum sepenuhnya efektif untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Hutang luar negeri yang tidak tepat sasaran justru semakin membuka kesenjangan antara penduduk miskin dengan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Ya ini kan ketimpangan ya, ketimpangan dalam pembangunan ya. Kalau kita lihat dari koefisien Gini kan sangat timpang ya. Jadi berapa persen penduduk kaya dan super kaya menguasai porsi dari
pendapatan produk domestik brutonya itu ya. Pertumbuhan ekonomi yang Anda buru, gitu ya, setinggi-tingginya hanya dalam rangka proyek-proyek itu, tidak melahirkan pembangunan ekonomi yang adil, tidak melahirkan pembangunan ekonomi bagi kepentingan domestik, tidak dalam rangka pembangunan ekonomi dalam rangka memberdayakan masyarakat, tidak dalam rangka yang namanya membangun kedaulatan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi itu pertumbuhan ekonomi palsu namanya. Yang namanya exclusive growth. Artinya pertumbuhan yang ditujukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Sementara disebut dengan pertumbuhan berkualitas disebut sebagai inclusive growth. Yang tadi mengatasi 3 hal, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan posisinya. Harapan untuk hidup sejahtera menjadi semakin jauh dari kehidupan masyarakat miskin yang tinggal di pinggiran kota Jakarta. Tanpa pekerjaan tetap dan tingkat pendidikan yang memadai, mereka pun harus hidup berdesakan di gang sempit ini. Bertambahnya hutang luar negeri tak serta-merta mengangkat perekonomian mereka yang masih hidup dalam kemiskinan. Di tengah lesunya perekonomian akibat ketidakstabilan harga tukar rupiah dan sejumlah persoalan ekonomi lainnya, hutang luar negeri menambah beban persoalan. Hal ini pun memicu meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik menyebut, per September 2015, jumlah penduduk miskin mencapai 28 juta jiwa atau sekitar 11,13%. Selain kemiskinan, hutang luar negeri juga dinilai gagal mengatasi problem pengangguran di Indonesia. Dengan peluang kerja yang semakin minim, kemampuan masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan pun makin menjadi terbatas. Itu salah satu juga yang bisa mempengaruhi penduduk miskin bisa bertambah kalau tingkat inflasi tinggi tetapi tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan dari masyarakat itu. Kenaikan pendapatan dari masyarakat kan bisa ditentukan juga dengan adanya lapangan kerja yang memadai untuk mereka kan gitu. Apa yang diinginkan masyarakat? Ya kalau apa yang diinginkan masyarakat pasti adalah kesempatan, ya. Kesempatan dia mendapatkan penghasilan ya yang cukup. Nah, setelah itu ya dia bisa mengatasi masalah-masalah dia. Nah, tapi persoalan kesempatannya ini yang tidak diberikan. Indonesia gagal mengurangi kemiskinan. Indonesia juga gagal mengurangi pengangguran. Bahkan indikator yang paling menarik dalam perspektif itu, dan itu berarti teori Stiglitz dan teori Krugman benar, bahwa dengan utang luar negeri dan liberalisasi ternyata meningkatkan Gini rasio atau tingkat ketimpangan yang posisi Indonesia sudah mencapai 0,432. Jadi indikator utang ditambah lagi dengan indikator-indikator pembangunan, memang Indonesia sudah sampai pada lampu kuning gitu ngelihatnya. Potret perjuangan hidup rakyat di tengah lesunya perekonomian terlihat dari kehidupan Nia, seorang buruh pabrik yang menjadi sandaran hidup keluarga meski dirinya tengah hamil. Di usia kandungan yang memasuki bulan kelima, Nia masih harus bekerja keras mengumpulkan biaya untuk persalinan anak keduanya ini. Ya pas salinan nggak ada anak nggak sekolah ya gitu, biaya sehari-hari susah buat makan, buat apa gitu susah. Bingung soalnya laki juga nggak kerja. Nia tentu tak ingin terjebak hutang, maka kerja keras menjadi jalan keluar. Di tengah kesulitan ekonomi yang melanda, untuk menopang perekonomian keluarga, perempuan 23 tahun ini setiap hari bekerja sebagai buruh pabrik lem tikus. Karena saat ini tengah mengandung, ia pun diizinkan mengerjakan pekerjaannya di rumah. Udah lama dia jadi pengangguran deh. Awalnya kan kerja bangunan, terus kerjanya habis ya udah stop. Jadi bantu-bantu saya aja di rumah.
Dari pekerjaan mengelem kemasan ini, Nia dihargai Rp7.000 setiap 100 lembar kemasan. Terkadang ia dibantu suami harus bekerja seharian penuh agar bisa menyelesaikan pekerjaannya sebanyak mungkin. Semakin banyak kemasan yang dibuatnya, maka rupiah yang terkumpul semakin besar. Namun tak jarang, jika sudah kelelahan, ia hanya mampu menyelesaikan 200 lembar kemasan per hari. Kurang lebih sehari tuh paling dapat 1.000, kalau enggak 500. Paling dikit 200 lah. 100 lembar itu 7.000. Dengan pendapatan per hari berkisar antara Rp20.000 hingga Rp70.000, jumlah ini masih sangat minim untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Untuk itu, Nia pun masih harus membuka usaha warung kecil-kecilan di rumah kontrakannya. Karena keterbatasan modal, usaha warung kecilnya pun hanya mampu menghasilkan pendapatan Rp50.000 hingga Rp100.000 per harinya. Dengan penghasilan yang tidak menentu setiap hari, Nia harus memutar otak agar kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi. Terlebih jika dalam sehari uang yang didapat tidak mencukupi. Ya berasa karena saya sampai nggak makan kalau lagi nggak ada. Dengan jumlah hutang luar negeri yang meningkat, nyatanya pemerintah belum juga mampu mengatasi persoalan kemiskinan. Lantas, kemanakah implementasi uang diarahkan? Apakah sudah tepat sasaran? Masih perlukah pemerintah berhutang? Gambaran ketidakstabilan perekonomian sepanjang 2015 masih dirasakan dampaknya hingga kini, termasuk menurunkan daya beli dan taraf kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah nyatanya tidak berhasil memulihkan kondisi perekonomian saat ini. Masyarakat ekonomi lemah tentu akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pemirsa, sepanjang 2015, kondisi perekonomian di Indonesia diwarnai dengan sejumlah kenaikan, diantaranya kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga bahan bakar minyak hingga pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika. Dan meski pemerintah telah menurunkan harga bahan bakar minyak, namun nyatanya harga kebutuhan pokok di pasar tetap tinggi. Dengan uang Rp50.000, saya akan mencoba berbelanja kebutuhan pokok di pasar dan kita lihat apa saja yang bisa kita dapatkan dengan uang ini. Ikan-ikanan ya. Ya pemirsa, dengan uang Rp50.000 saya hanya mendapatkan seperempat telur, setengah minyak goreng, seperempat cabai rawit, beras 1 liter, dan 1 ikat bayam. Hal ini tentu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan 3 kali sehari, apalagi kebutuhan gizi keluarga dalam sehari-hari. Inilah salah satu kenyataan dalam masyarakat menengah ke bawah di Indonesia. Hati. Pemerintah sudah menggantung nasib bangsa ini pada kekuatan asing,
Bukan cuma hutang luar negeri yang kian menumpuk, tapi juga membanjirnya impor. Menambah pinjaman luar negeri seolah menjadi jurus jitu untuk mendongkrak ekonomi nasional. Pemerintah mengklaim penambahan hutang luar negeri untuk pembangunan infrastruktur. Kita yakin sebagian besar daripada hutang ini adalah untuk membiayai pengeluaran yang produktif, yang bertahan lama, karena ini untuk pembangunan infrastruktur. Belanja modal kementerian lembaga untuk 2015 itu realisasinya meningkat 45% dari belanja modal tahun sebelumnya. Yang mengisi kas negara, ya kas negara nanti ada bayar belanja pegawai, ada belanja modal di situ semua. Anda menarik pinjaman triliunan hanya untuk kereta api cepat atau untuk beberapa proyek yang sesungguhnya tidak terlampau dibutuhkan, gitu loh posisinya. Dan itu bukan kebutuhan bagi Indonesia. Membangun rel kereta api di Kalimantan, membangun rel kereta api di Sulawesi, membangun rel kereta api di Sumatera. Tapi lihat titik-titik apa yang dihubungkan oleh rel kereta api tadi. Gitu. Kalau di Jawa Barat, Jakarta sampai dengan Bandung, itu untuk properti. Kalau di Kalimantan, itu hanya untuk dalam rangka eksploitasi sumber daya alam. Di Sulawesi sama posisinya. Jadi sesungguhnya bukan dalam rangka hajat hidup orang banyak. Meski berhutang masih dianggap satu-satunya cara bagi Indonesia, salah satunya untuk menutup APBN yang terus defisit setiap tahun, namun hutang tidak boleh membuat negara debitur terlena. Segitu, seandainya kita utang lebih banyak, mungkin bisa bangun lebih banyak, tapi mungkin kemudian posisi utangnya tidak sustainable. Jadi pemerintah dan DPR mencoba mencari mana yang seimbang. Jadi kita pikir ya udah boleh ngutang, asal defisitnya nggak boleh lewat 3%. Jadi itu yang kita pakai. Sudah saatnya pemerintah menekan ketergantungan akan hutang, sebab bagaimanapun berhutang kepada bangsa lain sama saja membuka peluang masuknya dominasi asing terhadap kedaulatan bangsa. Jangan sampai kemandirian Indonesia sebagai bangsa tergadai karena tergantung akan hutang. Lihat kepatuhan Indonesia pada lembaga multilateral, kepatuhan Indonesia pada kehendak negara kreditur misalnya, membuat perekonomian Indonesia bukan sekedar rentan pada perspektif ketahanan ekonomi, bahkan terjajah. Itu yang sesungguhnya membuat perekonomian Indonesia tidak pernah punya peluang untuk bangkit. Disitulah yang disebut dengan utang merupakan pintu masuk penjajahan. Perlu diingat bahwa tujuan berhutang hanyalah sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah pengentasan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja yang lebih banyak lagi. Terlebih, jika hal ini justru memicu munculnya hutang baru yang membuat anggaran negara terus membengkak, belum lagi membayar jumlah pokok hutang dan bunga pinjaman yang akan jatuh tempo. Penambahan hutang luar negeri untuk pembangunan infrastruktur faktanya tidak serta-merta menyentuh persoalan rakyat. Ketimpangan pembangunan di daerah masih jelas terlihat. Lalu siapakah yang diuntungkan dengan terus bertambahnya hutang luar negeri?